Kepada mahasiswa Prasmul, di mana saya mengajar semalam, dan bahkan kepada anak kami ya, ketika kami hanya bisa bicara tuh tengah malam ya, anak kami ada di Jerman, kami sampaikan nggak usah buru-buru ya belajar investasi, saham dan lain-lain gitu. Jadi saya sampaikan bahwa sekarang ini di dunia global akibat COVID ya, akibat perang dagang ini ada namanya fenomena car recovery ya. Car recovery itu pemulihan yang kayak huruf K ya. Ada saham atau sektor yang melesat ya, kalau di Amerika itu kayak Apple, kayak Netflix ya, Amazon, PayPal gitu, karena semua orang nanti bayarnya kan boleh dibilang pakai teknologi informasi ya, juga saham farmasi yang naik gitu. Kemudian saham yang turun itu seperti saham Boeing ya, itu karena orang nggak melakukan travel gitu. Nah, saya sampaikan ya, baik kepada tadi para mahasiswa dan anak saya, perkuat skill. Ya, sebetulnya maksudnya adalah yakin di tempat dia bekerja itu bagus dan gajinya terus naik gitu, karena kalau gajinya nggak naik gitu ya, mau investasi kayak apa, mau bikin reguler kayak investasi ala Nabi Yusuf, susah gitu. Nah, hari ini saya ditemani Bu Lurah ya, Bu Adelina nih pengen banget karena terus terang kita kagum dengan tamu kita kali ini ya. Ya, seorang yang bisa jadi contoh bagaimana memanfaatkan atau memupuk talenta ya. Kami kenalkan Dea Lubis. Assalamualaikum Dea. Waalaikumsalam, Om, Dea ya, Tante. ini Om sama Tante, Om langsung aja nih. Waktu Om pernah lihat nih wawancaranya Dea itu, Om lihat Dea itu penuh semangat nih. Wah, bilang ini mah Aduh, karena usia kayak anak kita ya, gitu berikhtiar nih. Kita langsung tanya aja sama Dea ya. Ini siap. Dea nih, proses kreatif Dea nih kira-kira kenapa sih di bisnis di F&B ya? Ini kalau lihat peraganya nanti kita bisa sampaikan nih. Kampiku ya, gitu ya. Gempiku, betul. Betul, ini Om lagi ngopi nih ya. Lihat tadi Cocok foto tadi, mestinya ya. aduh Mas, seandainya ada di meja kita, kayaknya enak ya. Oke dia, Om mau dengar nih, Om nggak banyak ngomong ya. Kita pengen dengar aja. Gimana ceritanya dia dan kapan nih dimulainya gitu? Jadi Gempiku ini mulainya tahun 2018. Oke. 2019, tahun Hmm, lalu. tahun Jadi lalu ya. baru 1 tahun setengah, tepatnya sih April 2018. Nah, kenapa Hmm, waktu itu kok terjun ke dunia F&B gitu? Kenapa hmm, kok berani untuk buka toko kue gitu ya hmm, istilahnya? hmm, Kalau sebenarnya secara pribadi, dia hmm. sendiri itu suka makan. Dia Oh, suka makan, siapa yang nggak suka dia? doyan. Iya, doyan banget cobain makanan satu, makanan lainnya itu doyan gitu. Zaman-zaman dulu belum banyak food blogger, belum banyak orang-orang yang review-review, dia udah suka nih dari satu kafe ke kafe yang lain, dia suka bikin-bikin, review-review kecil lah ya. Itu Hmm. dia suka memperhatikan tren makanan sekarang, trennya makanan apa sih, yang lagi viral makanan apa, itu dia suka ngikutin. Suka Hmm, cobain hal-hal tuh semua suka. Terus dia juga hmm, suka bikin kue, dia suka hmm, masak. Nah, hmm. memang dari, awal banget setelah mulai dari SMA sebenarnya, mulai dari SMA tuh udah suka jual kue-kue kecil, Oh, jual-jual oke. ala-ala anak SMA lah ya, skalanya Iya. skala-skala kecil gitu. Tapi, waktu itu belum benar-benar berani buka dalam skala yang besar. Kita cuma ikut Hmm, pameran kecil-kecilan, masih belum ada hmm, ilmunya lah, belum ada hmm, ilmunya. hmm, Setelah dia kerja beberapa kali, ikut hmm. orang, ikut ini, setelah itu, mmm, dia punya rasa kayak, kayaknya kalau di sini-sini terus kapan berkembangnya nih, pengen idealisnya mulai keluar. Idealisnya sebagai anak muda nih, lagi Ini berapi-api bukan kan. idealis nih, api ini yang keluar. Ini udah berapi-api, waduh, ini kayaknya kalau kerja sama orang terus, kok kayaknya kurang menarik ya, kayaknya kurang kurang ada Hmm, tantangan dan hmm, Kalau misalnya mau ditilis balik, sebenarnya dia bukan anak kuliahan, karena dia hmm, ngambilnya, belum dapat kesempatan untuk bisa berkuliah waktu itu. Jadi dia hmm, langsung kerja setelah lulus hmm, SMA, kerja hmm, kerja kerja. Nah, dia kehilangan teman awalnya. Kenapa, hmm, awalnya tuh dia nggak punya teman yang hmm, seumuran. Dia hmm, nggak punya teman seumuran, semua lingkungannya dia ini berkaitan dengan pekerjaan. Nah, di hmm, situ kok kayaknya ada yang hilang ya, sebagai anak muda kok nggak pernah nongkrong, nggak pernah hmm, apa. Nah, di hmm, situ dia terjun hmm, ke beberapa organisasi, hmm. bergabung. Nah, kebetulan organisasi yang dia ikutin ini, kanan kirinya ini bisa dikatakan dalam tanda kutip udah pada jadi orang-orangnya, karena usianya jauh di atas dia.
Hmm. 15 tahun, 10 tahun di atasnya dia. Hmm. Ngelihatnya kebakaran jenggot kan, kayak, Hmm. kok semua udah pada punya usaha, kok semua udah pada Hmm. punya bisnis, Hmm. pada punya Hmm. ini, Hmm. sedangkan kok dia masih di sini-sini aja ya, gitu. Hmm. Dia nggak peduli mereka terlahir lebih beruntung, mungkin orang tuanya bisa support lebih, Hmm. atau mereka bisa berkuliah, mengenyam pendidikan lebih, yang Hmm. dia lihat cuman kalau mereka bisa, Hmm. dia juga bisa, gitu. Oke, Mereka pasti oke. juga punya kekurangan, dia juga pasti punya kekurangan, tapi mereka punya kelebihan, dia juga pasti punya Hmm. kelebihan. Di Hmm. situ dia bangun relasi, dia lihat potensi-potensi dari lingkungan dia, apa sih yang bisa kita kerjakan. Nah, Hmm. di situ dia belajar, dia tuh banyak belajar dari kehidupan. Jadi university of life kalau katanya anak-anak zaman now. Hmm. Hmm. Akhirnya, beberapa senior-senior dia tadi bilang, "Eh, Dek, kamu kan suka makan nih, kamu suka bikin kue, kamu suka Hmm. ini, kenapa nggak bikin satu usaha aja, di Oh. bidang F&B dan kamu Hmm. nih kan masih muda, ngikutin tren, Hmm. pasti kamu bisa nih, bersaing sama teman-teman yang lain," waktu itu. Oh, Hmm. iya juga ya. Bermodalkan nekat, hari itu bermodalkan nekat dengan tabungan seadanya, resign-lah dia dari kerjaan sebelumnya. Resign, ya udah diniatin, kita buka satu toko kue Hmm. bareng-bareng, waktu itu didukung Hmm. sama 2 temennya dia juga, gitu. Sorry Jadi awalnya di sorry situ. dia, Siap. gara-gara omongan dia, Om terpaksa harus ganti ini dia. Be Ini brave. bagus banget Bener ya. bener banget. Ya. Bener Be banget. brave, take risk, nothing can substitute experience. Oh, iya. Lanjut deh, Bener. lanjut Pas deh. banget ya. Jadi iya, jadi waktu itu ditawarin, sama temennya dia cuma ditanya gini, "Kamu berani nggak kalau misalnya bikin satu usaha nih?" Kamu belum pernah Hmm. kan, yang Hmm. bener-bener ya, usaha yang Hmm. bener-bener. Hmm. "Belum." "Berani nggak? Tapi uang saya cuma segini, gimana?" "Nggak ada masalah, kamu berani dulu nggak?" Setelah itu dia pulang, dia pikir, Hmm. kesempatan itu mungkin datang 2 kali gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi umurnya dia ini, apakah bisa diulang kesempatan-kesempatan ini gitu? Hmm. Belum tentu. Toh waktu itu pikirannya belum menikah, belum ada keluarga, masih Hmm. ya tanggungannya masih belum banyak. Ini Hmm. adalah saatnya untuk gambling. Hmm. Oke deh, dicoba aja. Toh semua keputusan yang dia ambil dalam hidup itu pasti ada resikonya masing-masing. Tinggal Hmm. resiko mana yang mau dia ambil. Nah, begitu ada kesempatan ini, ya udahlah nggak pikir panjang, dia ambil, "Oh, kita buka toko kue." Waktu itu mau buat kue apa juga nggak tahu Mas Ian, yang penting mau dulu. Mau dulu, akhirnya dia riset, terjadilah singkat cerita, akhirnya lahirlah si Gempiku ini di Hmm. April 2018, gitu. Waduh, ini fokusnya di ini ya. Kalau tadi kita pakai, Om tadi tuh nggak banyak omong karena Om ya pokoknya melihat Om zaman kayak Dea aja nggak seperti itu, makanya kita ganti ini ya, gitu. Nah, sekarang misalnya nih tadi ya kalau kita coba dudukkan misalnya, sorry Om kayaknya nggak seperti milenial yang mewawancarai Dea gitu. Oke, take risk gitu ya. Kemudian Ya. produknya menyasar kemana ini, Dea? Nah, waktu itu, trennya adalah lagi viral-viralnya banyaknya kue artis waktu itu. Lagi orang ini mengarahnya ke sana. Terus dia pelajarin bahwa apa sih kekurangan dari, mereka-mereka yang buka kue artis ini kan. Ternyata Oke, kekurangannya A, oke. B, C, D, E. Dari situ kayaknya ini masih ada opportunity dan masih Mhm, ada peluang yang mhm, bisa dia sasar untuk, mmm, ngegilas market-nya mereka dengan menutupi kekurangannya mereka nih. Nah, ya di mmm, situ baru dia mulai, oke, oke, dia dia orang Surabaya, teman-teman orang Surabaya, kita bikinlah satu brand oleh-oleh Surabaya yang mmm, fancy tapi mmm. masih Wah, bener-bener Ini lahir Surabaya Surabaya banget. Surabaya ini. kita. Ari Surabaya. Arek Surabaya. Ada, mulai deh nanti Mulai Ini ngomongnya. deh Surabayaan kita. ya. Siap, Terus? Tante. Nah, di situ dia lihat yang, oleh-oleh Surabaya banget, maksudnya yang tidak Mhm, meninggalkan ciri khasnya Surabaya, tapi tetap kekinian, itu belum ada. Yang ada antara tradisional banget atau kekinian banget. Nah, dia ambil di mmm, pasar tengah-tengah nih, dia ambil di pasar tengah-tengah, mmm, terciptalah Gempiku yang dia tetap, mmm, tetap klasik, tapi juga, iya. fancy gitu. Om ini juga sering mengupdate ya, ketemu investor di Surabaya ya. Ada beberapa Ya, bank distributor kadang-kadang ngasih cenderamata. Ya itu tuh almond apa itu?
Almond crispy. Iya, itu crispy. wah enak banget nih. Anak-anak suka ya. Apalagi kalau hari ini ada dengan kopi ya. Aduh, dah. Waduh. Ya kalau memang kalau di Jogja itu apa ya, Serabi Noto Suman ya kadang-kadang Solo. juga Iya. Solo ya. Solo. Kadang Solo. juga kalau udah dingin kurang enak kan gitu. Bener. Oke. Produk apa lagi dia yang dikembangkan? Kalau di Gempiku sih kita memang fokusnya lebih ke Spiku ya, lebih ke Spiku sama Almond Crispy. Terus mulai dari situ dia belajar lagi. Nah, mulai orang kenalnya dia ini memang ada di dunia F&B. Semakin ada di dunia F&B, dari situ baru buka beberapa brand-brand kecil lainnya. Gitu. Oke. Nah sekarang strategi pemasaran bagaimana, Dea? Nah, kalau strategi pemasaran nih, waktu awal pandemi itu sebelum pandemi kan kalau di ilmu marketing yang kita tadi ngobrol di awal juga nih, Om, kan ada 4P nih. Salah satu P-nya adalah place kan sebenarnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah ke Surabaya, itu ada namanya Jalan Tunjungan. Lokasi tokonya dia ada di Jalan Tunjungan. Seharusnya itu sangat-sangat strategis. Sangat-sangat strategis. Di depannya Hotel Majapahit nih. Itu udah jalur utama banget, jalur utama. Kalau secara logika ini adalah tempat yang pasti terlihat oleh lalu lalang orang, dilalui orang, aksesnya juga mudah. Tapi place yang ternyata sangat-sangat potensial ini juga kadang ada minusnya. Nah, minusnya begitu awal PSBB pandemi, karena dia jalan utama, jalan itulah yang pertama kali ditutup. Gitu. Waduh, pasti ada cerita jatuh bangun nih. Perjuangannya gimana? Pasti. Gimana dong mental juaranya gimana nih? Kita harus dengar nih. Begitu awal pandemi, langsung jalan itu yang ditutup, aksesnya tuh benar-benar dari ujung ke ujung ditutup, blep. Waduh. Lalu gimana ini kita nggak bisa ngandelin offline lagi gitu kan, kita nggak bisa ngandelin offline. Udah gitu apalagi misalnya apapun yang terjadi dengan kota kita, dengan negara kita, pasti jalanan itu ternyata yang paling utama ditutup. Mulai pandemi, PSBB, kemarin ada demo-demo, itu juga jalanan jadi sasaran utama segala macam. Oke. Untungnya memang dari awal yang udah dia siapkan adalah kita ini era digital, kita nggak bisa mengandalkan offline. Dan karena memang dari awal konsepnya bukan dine in, bukan makan di tempat, orang take away kan ibaratnya grab and go ya. Grab and go. Termasuk oleh-oleh tadi ya. Iya benar. Nah jadi yang memang kita kuatkan adalah di sistem online-nya. Gitu, di online untuk di database itu yang paling kita kuatin di sana. Oke, kita offline memang nggak bisa jalan, tapi kita masih punya jalan lain, yaitu kita masih punya platform digital. Gimana caranya kita bisa kuatin database yang kita udah punya dari setahun yang lalu, itu yang kita pakai untuk kita putar lagi, paling nggak kita start awalnya dari database yang udah kita punya. Oke. Kalau Dea sendiri di usaha ini fokus di mana ya Dea? Pasti kan ada yang diproduksi, ada yang mungkin ngurus pemasaran, promosi, kemudian keuangan, kemudian juga IT gitu ya untuk katakanlah ini pakai online gitu. Dia punya teman-teman ini gimana ceritanya juga bisa ya pastinya harus kompak ya gitu. Iya, jadi dalam waktu kita kan di Gempiku nih berpartner bertiga dan alhamdulillahnya kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang kita udah tahu nih dari awal, kita udah saling kenal karakternya. Dia bukan tipikal orang yang bisa teliti dengan keuangan, jadi dia mundur, dipegang temennya dia untuk keuangan dan semua angka-angka. Temen dia yang satunya lebih ke arah produksi, untuk produksinya dia lebih ke branding, sales, marketing, ya karena dia lebih nggak bisa diem orangnya, jadi lebih suka keliling-keliling. Ini kalau ngomong ini ya dia ya. Om juga sebetulnya punya adik ya, namanya Puji Purnama, dia food stylist karena kita dulu laki-laki semua, ya jadi kalau dia seksi konsumsi, saya konsumen, yang bagian ngabisin makanan, yang ujungnya hanya nyapu doang gitu. Oke. Ini penting ini karena biasanya kalau udah produksi itu males makan makanannya sendiri. Oke. Gitu. Ini udah blenger ya. Bu Lurah dari Surabaya mau nanya nggak nih? Gitu. Iya. Jadi
sebenarnya apa yang ininya kata kita Bu Nura cuman baru sempat ngelihat selintas nih ya apa kue ya berupa kue atau apa kan karena memang dari Iya, Surabaya biasanya dulu yang sering udah sering ada sambal burudi terus kemudian iya. lapis Surabaya apalagi nih Yang yang uniknya nih ya apa nih? uniknya spesialnya apa nih? Oh, dari Gempiku nih. Hmm. Jadi kalau dari Gempiku, kita mainnya memang sasarannya lebih ke variannya yang kekinian-kekinian nih. Kalau biasanya kan Oh. Spiko kan cuman klasik aja gitu kan, yang warnanya hitam sama kuning. Nah, kita pakai varian-varian yang lebih kekinian, ada red velvet lah, ada charcoal, ada durian, nastar, kayak gitu. Kita pengembangannya di sana. Perlu kita coba Perlu nih. kita coba. Ini so far nih pemasarannya bagaimana nih kalau ada orang yang tertarik beli online gitu dan gimana tuh? layak nggak kalau dikirim misalnya sampai ke Jakarta? Cerita dulu deh, tahan berapa lama gitu. Oh, jadi sebenarnya kan memang kalau untuk almond crispy dia lebih tahan lama, sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lifetime-nya sebenarnya. Kalau untuk Spiko memang dia less than a week, jadi cuma 5 sampai 7 hari. Nah, cuman kita sih dari awal memang udah atur sedemikian rupa supaya kita bisa kirim-kirim ke luar kota. Jadi kita sebenarnya ada branch juga di Jakarta, di Malang sama di Sidoarjo gitu. Nah, iya, terus karena waktu itu kita lihat trennya kalau orang buka franchise ini kadang berat di modal. Orang franchise berat di modal, kita bikin sistem kemitraan dan reseller. Jadi sebenarnya kita ada beberapa reseller nih kayak kalau di Jawa Tengah yang ada sih di Semarang. Di Semarang tuh ada, di Semarang ada, terus di Bandung. Terus orang-orang yang kita jaring teman-teman ibu-ibu rumah tangga yang cari tambahan-tambahan kan suka open PO nih, open PO, jasa titip. Dan seperti itu. Nah, itu yang kita jaring memang kita bina dalam satu grup. Kita bina dalam satu grup supaya bisa kita pantau gimana sih mereka cara jualannya dan supaya bisa ngatur untuk pengirimannya, kita produksinya kapan supaya mereka bisa dapat barang yang benar-benar baru langsung kita kirim kayak gitu. Sebenarnya tahan karena kan sekarang ekspedisi udah banyak yang satu hari sampai nih, apalagi ke kota-kota besar gitu. Oke, boleh dibilang ya kita ringkas dah. Dea ini begitu dia juga ngelihat ya berbagai perubahan, tantangan diubah jadi tantangan dengan bikin strategi ya. Kita doakan semoga bisnis Dea lancar dan menginspirasi ya generasi milenial, anak muda yang kaya gitu, yang ya sumur anak-anak lah ya. Dan memang pandemi ini ya mengubah benar-benar boleh bilang profil ya keren banget bahasanya susah kali ya. Jadi ekonomi ya hanya yang ya tangguh lah yang bisa tahan banting, bisa survive ya. Mudah-mudahan Dea bisa memberikan inspirasi. Terima kasih sekali Dea, sukses selalu ya. Nanti kita akan posting juga di sini bagaimana cara bisa membeli ya, menikmati produk dari Dea. Terima kasih Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.